Tidak ada seorang mukmin yang ragu akan hal ini. Karena ragunya dia bahwa dia akan ragu saja, itu bisa membatalkan keislaman dan hidup untuk yang kedua kalinya. Ada keimanan yang bertolak belakang dengan logika yang benar. Digunakan untuk akhirat. Sehingga tidak perlu kalimat 50-50 itu nggak perlu. Alhamdulillah. Segala rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah selalu berikan kepada kita, dan semua yang Allah berikan kepada kita Allah ingin itu dijadikan alat untuk menggapai kehidupan yang baik di akhirat. Sekali lagi Allah memberikan kepada kita hal yang sangat banyak, dan yang Allah inginkan agar semua yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan sebagai alat sarana yang dengannya kita berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ, dan raihlah, gapailah, capailah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dan apa yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Allah katakan, dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raihlah, gapailah, capailah kampung akhirat. Terlihat nyata di dalam ayat ini Allah tidak memberikan kepada kita pemberian-pemberiannya untuk semuanya kita habiskan di dunia, lalu ketika kembali ke kampung akhirat tidak ada sesuatu yang kita letakkan di sana. Karena sesungguhnya semua kita tahu, semua kita beriman, semua kita yakin seyakin-yakinnya kita akan pindah ke akhirat. Tidak ada seorang mukmin yang ragu akan hal ini. Karena ragunya dia bahwa dia akan pindah ke akhirat, ragu saja itu bisa membatalkan keislaman. Hati-hati. Apalagi tidak percaya. Karena kewajiban iman adalah tanpa ragu. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Tidak meragukan apa yang Allah katakan. Orang-orang kufar Quraisy menolak akidah akan ada hari akhirat. Dan itu juga banyak agama di permukaan bumi atau fikiran di permukaan bumi yang menyatakan bahwa itu tak mungkin. Bagaimana mungkin jasad yang sudah hancur, luluh lantak, tak bisa dibedakan lagi yang mana daging, yang mana tanah, bagaimana mungkin akan dikumpulkan kembali dan hidup untuk yang kedua kalinya? Ini secara logika mustahil. Kemudian Allah mendatangkan logika yang benar yang menyatakan itu tidak mustahil. Yaitu, bukankah sebelumnya kalian tidak ada? Sekarang Allah buktikan kalian ada.
Lalu kenapa kalian mengingkari setelah kalian kemudian tidak ada lagi, diadakan kembali? Bukankah pembuktiannya sudah ada? Ada apa setelah pembuktian nyata, kalian meragukan kesanggupan? Pasca pembuktian, mana logika yang benar? Pertama atau yang kedua? Sudah pasti yang kedua yang benar. Buktinya sudah ada, kenapa ragu? Perusahaan A sudah membuktikan dia mampu membangun gedung 60 lantai. Sudah terbukti perusahaan A sudah membangun bangunan 60 lantai. Bangunannya kokoh, kuat. Kemudian entah apa yang terjadi, bangunan itu hancur. Entah gempa bumi, entah dibom orang, segala macam, entah terjadi peperangan. Apa yang harusnya terjadi pada orang-orang yang akan mempercayakan kepada perusahaan A tadi untuk membangun kembali? Bukankah sudah ada bukti sebelumnya bahwa dia telah membangun? Mana yang logika yang benar bahwa A itu nggak mungkin, perusahaan A itu nggak mungkin membangun, nggak mungkin, nggak sanggup dia untuk membangun itu lagi. Kenapa? Sudah luluh lantak, gimana mau membangun lagi? Ataukah logika yang benar? Bukankah kemarin Anda telah membangunnya, sekarang hancur, bangun lagi? Mana logika yang benar? Yang kedua, maka secara logika yang sahih, akhirat itu ada. Dan itu tidak bertabrakan dengan logika yang sahih dengan keimanan. Tak ada keimanan yang bertolak belakang dengan logika yang benar. Namun ketika logikanya yang salah, salahkan logika, jangan salahkan iman. Apabila bertabrakan logika dengan iman, cari orang yang pandai memperbaiki logikanya. Jangan kemudian nas iman yang dipertanyakan karena tidak sesuai dengan logika manusia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengarang 11 jilid buku khusus bab ini saja. Bab menolak adanya tabrakan atau paradoks atau kontradiksi antara dalil yang sahih dengan akal yang sahih. Intinya adalah akhirat itu pasti ada. Dan kita tidak ragu sedikit pun kita akan ke sana. Tentu butuh persiapan. Dan itulah dia apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, Allah suruh lakukan dengannya persiapan agar kalian mendapatkan kebaikan di kampung akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Raih, gapai dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Mata, gunakan untuk akhirat. Lisan, gunakan untuk akhirat. Telinga, gunakan untuk akhirat. Kaki, gunakan untuk akhirat. Tangan, gunakan untuk akhirat. Pikiran, gunakan untuk akhirat. Waktu, gunakan untuk akhirat. Kesehatan, gunakan untuk akhirat. Harta, gunakan untuk akhirat. Istri, gunakan untuk akhirat. Anak, gunakan untuk akhirat. Pangkat dan jabatan, gunakan untuk akhirat. Semuanya. Wabtaghi fima atakallah. Apa yang Allah berikan kepadamu, gunakan untuk kampung akhirat. Maka seluruh kehidupan mukmin, sebenarnya seluruh kehidupan mukmin bisa dijadikan ajang untuk kebaikan akhirat. Sebenarnya seluruh kehidupan kita bisa dijadikan ajang untuk
meraih apa? Akhirat. Sehingga tidak perlu kalimat 50-50 itu nggak perlu. Karena semuanya sebenarnya bisa dijadikan untuk akhirat, dan itulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang ada pada beliau fokusnya untuk akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,